Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Misalnya, A pangkat C sama dengan B. Jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C, di mana A merupakan bilangan pokoknya, kemudian B adalah hasil dari perpangkatan, sedangkan C adalah pangkatnya atau eksponen. Contohnya, ubahlah perpangkatan berikut ke dalam bentuk logaritma. Contoh yang pertama, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi bilangan pokoknya 3, jadi 3 log hasilnya 81. 81 sama dengan pangkatnya 4. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81 jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Kemudian contoh yang berikutnya, B pangkat 8 sama dengan 246. Jika dirubah ke dalam bentuk logaritma menjadi bilangan pokoknya B, jadi B log hasilnya 246 sama dengan pangkatnya 8. Contoh yang berikutnya, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Ekuivalen dengan bilangan pokoknya 10 log hasilnya 10.000 sama dengan pangkatnya 4. Nah, untuk logaritma, jika bilangan pokoknya 10, bilangan pokoknya boleh tidak ditulis. Jadi, untuk logaritma yang ini bisa ditulis angka 10 ini dihilangkan. Jadi, log 10.000 sama dengan 4. Kalau pada contoh sebelumnya, kita mengubah dari bentuk perpangkatan menjadi bentuk logaritma. Sekarang contohnya adalah mengubah dari bentuk logaritma ke bentuk perpangkatan. Contohnya 4 log 16 sama dengan 2. Kita rubah ke bentuk perpangkatan menjadi bilangan pokoknya 4 pangkat hasilnya 2 sama dengan 16. Kemudian contoh yang berikutnya, 2 log 8 sama dengan 3. Kita rubah ke bentuk perpangkatan. Pokoknya 2 pangkat hasilnya 3 sama dengan 8. Jika 2 log 3 pangkat 5 hasilnya tidak sama dengan 5, karena ini 2, ini 3, berarti tidak sesuai dengan konsep yang di atas. Sifat yang kedua yaitu A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Contohnya 5 log 5 sama dengan 1. Berarti kalau ini sama, hasilnya adalah 1. Kemudian 7 log 7 sama dengan 1. Sifat yang ketiga adalah A log X kali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Contohnya 3 log 4 kali 5 sama dengan 3 log 4 ditambah 3 log 5. Sifat yang keempat adalah A log X per Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Contohnya 3 log 4 per 5 sama dengan 3 log 4 dikurangi 3 log 5.
Sifat logaritma yang kelima adalah A log X pangkat N sama dengan N-nya kita turunkan di sini, N kali A log X. Contohnya 2 log 8 pangkat 4. Kita selesaikan menggunakan sifat logaritma yang kelima. Pangkat 4-nya kita turunkan menjadi 4 dikali 2 log 8. Nah, 8 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat, jadinya 4 kali 2 log 2 pangkat 3. Nah, hasil ini kita selesaikan lagi menggunakan sifat logaritma yang kelima tadi. 4 dikali pangkatnya kita turunkan 3 kali 2 log 2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 log 2 menggunakan sifat yang tadi. A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 sama dengan 1. Hasilnya 4 kali 3 kali 1 sama dengan 12. Kemudian pakai cara yang lainnya untuk menyelesaikan soal ini. 2 log 8 pangkat 4 kita selesaikan menggunakan cara yang lainnya. Menggunakan sifat 5, 4-nya turun, 4 kali 2 log 8. 8-nya kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan konsep A log A pangkat N sama dengan N, berarti 4 kali 2 log 2 pangkat 3, hasilnya adalah 3. Sama dengan 12, hasilnya sama-sama 12. Sifat logaritma yang keenam, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M kali A log X. N di sini adalah pangkat yang di belakang ini, pangkat yang belakang per pangkat yang depan kali A log X. Contohnya 2 pangkat 3 log 4 pangkat 5 sama dengan pangkat yang belakang 5 per pangkat yang depan 3 kali 2 log 4. 4-nya kita rubah menjadi perpangkatan 5 per 3 kali 2 log 2 pangkat 2. Hasilnya 5 per 3 dikali 2 sama dengan 10 per 3. Sifat yang ketujuh adalah A log X sama dengan P log X per P log A sama dengan 1 per X log A. Contohnya 3 log 2 per 3 log 16. Ini sama-sama 3, jadi bisa dirubah menjadi 1 per 2 log 16. 16 kita rubah lagi jadi 1 per 2 log 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 1 per 4. Sifat yang ke-8 adalah A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Contohnya 2 log 6 dikali 6 log 8. Ini sama-sama 6, berarti sisanya adalah 2 log 8. 8-nya kita rubah menjadi perpangkatan jadi 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 3. Contoh yang berikutnya 3 log 11 dikali 11 log 15 dikali 15 log 27. Ini sama 11, ini sama-sama 15, berarti sisanya adalah 3 log 27. 27 itu kita rubah menjadi bilangan berpangkat jadi 3 log 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 3. Sifat yang ke-9 adalah A pangkat A log X sama dengan X. Ini sama-sama A.
Contohnya 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3. Karena apa? Ini sudah sama-sama 2, berarti sesuai dengan sifat ke-9. Sekarang sifat yang ke-10 yaitu A pangkat N dikali A log X sama dengan X pangkat N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 log 8 sama dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 sama dengan 512. Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal mengenai logaritma. Contoh yang pertama adalah jika diketahui log 2 sama dengan 0,3010, log 3 sama dengan 0,4771, hitunglah log 1,5 dan log 6. Berdasarkan yang diketahui itu, yaitu log 2 dan log 3, kita cari log 1,5. 1,5 ini bisa kita dapatkan dari berapa? Dari yang diketahui. Ketahui adalah 2 dan 3. 1,5 itu berarti kita peroleh dari 3/2. Jadi log 1,5 sama dengan log 3 per log 2. Kemudian kita jabarkan berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi. Jika per berubah menjadi dikurangi, berarti log 3 dikurangi log 2. Log 3-nya sama dengan 0,4771 dikurangi log 2-nya 0,3010. Hasilnya adalah 0,1761. Kemudian yang berikutnya adalah log 6. 6 kita cari dari yang diketahui 2 dan 3, berarti log 6 itu kita peroleh dari log 2 dikali log 3. Kemudian kita jabarkan menjadi log 2 ditambah log 3. Log 2-nya adalah 0,3010 ditambah log 3-nya 0,4771. Hasilnya adalah 0,7781. Lanjut ke contoh berikutnya. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, berdasarkan konsep sifat-sifat logaritma tadi, jika tambah menjadi kali, kurang menjadi bagi. Jadi kita rubah menjadi 2 log tambah menjadi kali, berarti 24 dikali 3 kurang menjadi bagi, berarti dibagi 9 sama dengan 2 log 24 kali 3 bagi 9. Coret 1, coret 3. 24 bagi 3 sama dengan 8. 8 kita rubah menjadi perpangkatan 2 log 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 3. Contoh yang berikutnya, log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10 sama dengan log 5 ditambah 4, berarti kalau penjumlahan menjadi kali, berarti 5 kali 4, kemudian dibagi 2 dikali 10 sama dengan log 5 kali 4, 20 kali 10 adalah 200 bagi 2, berarti log 100. 100 adalah 10 pangkat 2. Nah, berdasarkan penjelasan awal, jika di sini tidak ada angkanya, berarti artinya di sini adalah angka 10. Berarti 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Contoh yang berikutnya, 5 log 7 dikali 7 log 625. Nah, perkalian di sini sama, kita coret, berarti sisanya tinggal 5 log 625. 625 kita rubah menjadi perpangkatan menjadi 5 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 4. Contoh yang berikutnya, 3 log 27 kali 243. 27 dan 243 kita rubah menjadi perpangkatan. Jadinya 3 log 27 adalah 3 pangkat 3
dikali 243 adalah 3 pangkat 5. Jadinya 3 log. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, pangkatnya jadi dijumlahkan, jadi 3 pangkat 3 ditambah 5. Jadinya 3 log 3 pangkat 8. Hasilnya adalah 8. Contoh yang berikutnya yaitu 2 kali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 sama dengan 2 ini kita pindah ke belakang, jadinya 8 pangkat 2. Jadi 2 log 8 pangkat 2. 2-nya ini dari yang di sini. Ini pindah ke belakang. Ditambah 2 log akar 2, kita rubah menjadi perpangkatan, jadi 2 pangkat setengah. Kemudian 8 ini kita rubah menjadi perpangkatan. 2 log 8 adalah 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah 2 log 2 pangkat setengah. Kemudian 2 log 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 2 log 2 pangkat setengah. Kemudian ini sama-sama 2, berarti kita bisa mengubahnya menjadi 2 log. Kalau ditambahkan berarti dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah. Kemudian sama dengan perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambahkan. 2 log 2 pangkat 6 ditambah setengah, jadinya 6 setengah. Hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 6 setengah sama dengan 6 pangkat setengah. Contoh yang berikutnya, diketahui 2 log 3 sama dengan P. Nyatakan logaritma-logaritma berikut ke dalam bentuk P. 2 log 81. 2 log 81 ini kita rubah ke dalam bentuk P. Jadinya 2 log 81 kita rubah menjadi perpangkatan, yaitu 3 pangkat 4 sama dengan, berdasarkan sifat logaritma tadi, 4-nya kita pindahkan ke depan jadi 4 dikali sisanya yang ini kali 2 log 3. Sedangkan 2 log 3 sama dengan P, jadinya 4 kali P, hasilnya adalah 4P. Kemudian 8 log 243 kita rubah ke dalam P. 8 itu adalah 2 pangkat 3 log 243 adalah 3 pangkat 5. Berdasarkan sifat dari logaritma, jadinya pangkat yang di belakang 5 per pangkat yang di depan 3 dikalikan 2 log 3. Sedangkan 2 log 3 bernilai P, jadinya 5 per 3 P. Contoh yang berikutnya, 4 log 5 dikali 6 log 16 dikali 125 log 36. Nah, agar bisa kita menerapkan dari sifat ke-8, maka yang belakang ini kita pindah ke tengah. 4 log 5 dikalikan 125 log 36 dikalikan 6 log 16. 125 ini nanti kita bisa rubah menjadi perpangkatan. Kali 5 pangkat 3 log 36 adalah 6 pangkat 2 dikali 6 log 16. 16 itu adalah 4 pangkat 2 sama dengan 4 log 5. Kemudian ini pangkat yang belakang per pangkat yang
depan. Yang depan adalah 3 dikalikan 5 log 6 kali, ini pangkatnya ditulis, kali 6 log 4 sama dengan 2/3 dikalikan 2 dikalikan 4 log 5 dikalikan 5 log 6 dikalikan 6 log 4. Berarti ini dicoret sisanya adalah 4 log 4. 2/3 kali 2 kali 4 log 4 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 4/3.